tolong untuk apa namanya aktifkan kamera dulu, kita ambil gambar. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Sebentar, mana ini? Satu, dua, tiga. Oke, saya cek dulu. Nah, sudah masuk. Oke. Sudah, Pak Bagus? Sudah, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Bungkus dan juga Pak Andi, serta teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Mengejutkan. Mengejutkan. Kenapa, Kerin? Nggak apa-apa. Oke. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, Media dan Teknologi Pembelajaran Matematika. Masih dengan topik Gebra, namun tentu kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu ya. Oke, langsung saja saya serahkan waktu dan layar pada Pak Bungkus. Silahkan, Pak. Baik, Bu Mada, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, ya, Pagi, mohon Pak. maaf. Mohon maaf kalau agak mengagetkan. Tiba-tiba ada kuliah. Nah, tapi kita akan melanjut ya. Yang kemarin kan masih ingat ya. Aktivitas terakhir adalah membuat applet yang sederhana. Yang apa yang kita buat terakhir itu, jadi kita buat applet tentang titik koordinat ya. Hanya ada satu soal, kemudian siswa menjawab, ada feedback, begitu ya. Masih ingat nggak kalau kita mau bikin applet itu ada berapa komponen yang perlu kita siapkan? Oke, ada yang masih masih ingat? Oke, ada yang masih ingat? Kalau kita mau bikin apa? Kalau kita mau bikin tas sederhana dengan GeoGebra itu apa saja komponennya? Ada empat komponen. Yang pertama harus ada apanya? Oke, kalau lupa harus ada soalnya ya. Soalnya harus jelas dulu, harus ada soalnya. Kalau kita bikin soal, berarti selanjutnya kita harus menyiapkan apa? Jawaban. Jawaban. Ya, kunci jawaban. Selanjutnya kita harus menyiapkan apa lagi? Jawaban siswa. Jawaban siswa, betul. Yang terakhir kita Salah benar menyiapkan ya feedback salah benar gitu. Nah, kita akan pegang empat komponen itu saat kita membuat tas-tas yang lain. Nah, seperti yang sekarang, nanti saya akan bagikan em, tas berbeda ya. Jadi sebentar ini.
Tadi itu saya sudah nyiapin PT tapi lupa taruh sebentar di mana. Sebentar. Oke, kita masih ingat lagi. Ada 4 komponen, kita harus bikin tentukan tasnya, buat kunci jawaban, menyiapkan jawaban siswa, terus feedback ya. Terus kemarin kita sudah nyoba ke project satu, terus kita kemarin sudah juga mendiskusikan bahwa setiap project yang kita buat atau applet yang kita buat, itu nanti ada 2 kemungkinan. Kita bisa mengadaptasinya untuk konsep matematika berbeda. Kemarin sudah saya tunjukkan dengan 4 komponen tadi, tapi kita ubah ke bentuk matematika yang lain, ya kan? Kalau di modulnya kan bentuknya titik koordinat, tetapi bisa kita ubah dengan sederhana. Kalau soalnya kita ganti menjadi persamaan garis lurus kan sudah kita coba kemarin. Kemudian untuk yang kedua, kita bisa meningkatkan sistemnya. Nah, kalau yang project satu yang sudah kita coba kemarin, itu kan effortnya itu hanya untuk satu soal. Setiap siswa, kalau kita membagikan ini, akan mendapatkan soal yang sama. Jadi kalau ada 30 siswa, ya setiap siswa dapat soal yang sama. Misalkan koordinatnya kita set kuncinya 2,5, ya semuanya kuncinya 2,5. Nah, nanti di project 2, kita akan improve sistemnya. Dari yang masih satu soal, jadi kita bikinnya hanya satu soal, tetapi bedanya, kalau project 2 ini nanti, setiap siswa akan memperoleh soal yang berbeda. Gitu ya. Satu soal tapi setiap siswa dapat soal yang berbeda. Ya minimal apa nggak saling contek karena dapatnya kan beda-beda. Nah, untuk project 2 nanti saya bagikan tutorialnya juga apa step by stepnya. Sebentar ini saya tutup dulu. Stop share. Project 2. Eh, caranya gimana? Saya bagikan melalui ini aja ya, melalui Zoom saja. Masih proses sebentar. Oke, akan dicek di chatnya. Untuk project 2, silakan di-download. Kalau kontennya sama, masih tentang koordinat. Bedanya, kalau sebelumnya hanya satu soal dan setiap siswa dapat soal yang sama, kalau ini setiap siswa nanti dapat kunci berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, ini kita mau ngerjain bareng-bareng kayak kemarin, atau mau nyoba ngerjain dulu? Gimana Bu Mada? Mau nyoba ngerjain dulu atau langsung bareng-bareng?
Atau coba dulu ya. Ini sudah kayak kemarin kok apa step by stepnya sudah jelas. Atau kita nyoba dulu em, karena nggak lama ya cukup mungkin 10 menit dulu. 10 menit semoga nggak ada yang kesasar ya. Jadi 10 menit untuk mengerjakan project 2. Nggak banyak kok. 10 menit. Kalau ada yang bingung di antara langkah, nanti silakan bertanya gitu. Mungkin teman-teman akan menemukan tempat bingung yang sama. Jadi nanti bisa saling belajar. Oke, 10 menit ya. Saya mulai dari dari sekarang 10.14 sampai 10.24 berarti. Silakan silakan. Bungkus, saya mau nanya, bertanya. Silakan dari Ini kan suruh membuat, maksudnya membuat apa tuh ini? Nah, nomor random. Nah, kalau nomornya tetap Hmm. sama kayak step gitu nggak apa-apa. Ya, jadi kan itu ada perintah random between, ya. Atau saya sambil buka ininya ya, sambil buka filesnya. Di nomor satu kayaknya nggak ada masalah ya. Nomor satu login Hmm. dulu, nomor dua simpan. Kalau simpannya bebas ya. Kalau ini kan karena kemarin saya namakan project satu, ini saya namakan project 2. Tapi misalkan teman-teman sudah punya project 2 yang lain, boleh diganti. Nah, sekarang kita sampai ke langkah 5. Langkah 5 itu membuat bilangan acak. Tapi ini bilangan bulat ya. Random between dari min 5 sampai 5. Nah, ketemunya karena ini random, ya tidak harus sama dengan punya saya. Kalau punya Oh saya iya kan, ini. iya. Kalau random, ya namanya juga random ya, Hmm. gitu. Jadi nggak harus sama. Oke, Pak. Oke. Oh iya, apabila teman-teman apabila teman-teman sudah sampai langkah nomor 8, ini kan saya nulisnya hide the answer key in graphic view by clicking the gray circle. Saya nulisnya kan gray circle. Tapi sebenarnya ini nggak harus gray ya, karena titik yang saya hasilkan oleh GeoGebra itu dikasih warna abu-abu. Jadi di sini warnanya abu-abu. Tapi misalkan pas teman-teman bikinnya itu dapatnya warna kuning, ya ini jadi yellow ya. Jadi nggak harus grey.
Ini tergantung, warnanya tergantung dengan objek yang ada di grafiknya masing-masing. Ada yang dapat warna lain kecuali abu-abu? Atau semuanya dapat abu-abu? Saya dapat abu-abu, Pak. Abu-abu ya, oke. Kalau dapat warna lain ya menyesuaikan, nggak harus gray silver. Oke, silakan nanti kalau ada yang kesulitan di langkah nomor berapa, langsung tanya aja.
Oke, sudah jam 10.24. Ada yang sudah selesai? Oke. Saya lupa ini Mas atau Mbak ya? Mas Immanuel Kerido Pascalis. Oh, Spartan. Ya, ini project 2. Dia sudah selesai, ngirimnya pakai GeoGebra file. Coba saya download ya. Oke, si poin A sudah ke main 4,4. Ini main 4,4. Main 4,4. Nah, good. Oh, poin. Iya. Tadi ini punya Mas atau Mbak Spartan tadi. Halo, bisa. Punya saya, Pak. Oh iya, Mas. Nah, tapi nggak harus, memang nggak harus disimpan di apa, di di download ya, karena memang tujuannya sebenarnya simpannya di online agar bisa dibuat GeoGebra Classroom. Ya, Mas, Mas ini sudah disimpan di online belum? Sudah. Sudah. Bisa saya minta linknya nggak? Oh ya, sebentar, sebentar. Nah, sama yang lain kalau sudah jadi boleh share linknya di sini biar bukanya saya nggak harus download lalu buka gitu ya. Sama Mas Immanuel kalau mau eh ya punya Mas Aldo ini sudah ada juga. Mas Aldo, halo. Iya, Pak. eh yang di share bukan yang ini, tapi masuk ke masuk ke profile. Nah, itu yang di share. Masuk ke profile, project 2 itu yang di share. Kalau yang di share yang ini kan untuk editornya. Nah, ciri-ciri kalau yang di share itu editor, itu masih ada kata-kata klasik. Jadi kalau teman-teman buka chat, lalu lihat link dari Mas Aldo, itu kan ada kata klasik. Nah, itu masih di editor. Kalau yang bukan editor, itu nggak ada kata klasiknya. Jadi jojibra.org garis miring terus ada kode-kode gitu. Gitu. Nah, tapi mumpung masih buka di sini, saya boleh ngasih masukan sekalian ya, Mas Aldo. Halo. Iya, Pak. Boleh, Pak. Ya, jadi yang pertama atau cuma satu mungkin ya. Saya nggak tahu ini soalnya kemana. Ini ini kemana? Kan shift point E so that it is at coordinate K. Lah, K-nya kan nggak tahu. Nah, tadi di langkah nomor 10, jadi kan memang ada kata-kata ini ya. Geser titik A sehingga terletak pada koordinat K. K itu kan kunci. Tetapi K-nya itu tidak diketik manual. However, the letter K is taken from the object, not typed manually. Jadi tidak diketik manual. Jadi ini perlu kita double klik atau kita ganti kalau mau diedit. Tapi ini saya nggak ngedit punya Mas Aldo ya. Ini kayaknya editor. Nanti masuknya ke punya saya sendiri. Nanti bisa diganti koordinat K. K-nya itu jangan diketik manual tapi diambil dari objek. Ini kita hapus dulu. Lalu di sini di advance pilih yang apa simbol GeoGebra lalu ketikkan K. Jadi K-nya nggak diketik tapi diambil dari objek. Kita lihat dari previewnya apakah sudah berganti. Nah kan main 2,2. Oke. Lalu kita coba ya. Ya ini main 2,2. Nah, korek. Itu. Begitu Mas Aldo, halo. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Terus ini dari Mas Immanuel tadi. Mas nggak usah bikin classroomnya. Saya harus nonton yang Mas Immanuel yang sebelum classroom kan ada linknya kan ya. Nah itu aja yang di share.
tujuannya bikin classroom, tapi link yang sebelum classroom. Kalau ini kan saya harus masuk ke classroomnya. Kan kalau kita masuk ke geogebra.org, lalu kita masuk ke, loh saya kok belum sign in ternyata ya. Masuk ke profile. Nah, ini kan ada activity-nya. Nah, ini yang kita share linknya. Oke, ini kayaknya. Nah, project 2 dari Mas Immanuel. Mas Immanuel, halo. Halo Pak, Ini kok sudah ada salahnya? Kamu mau pakai ini ya? Pakai 2 feedback. ya Pak, dua feedback. Oke, nggak apa-apa. Sudah selangkah lebih maju ya. Nah, ini masih salah. Berarti 5,-3. 5,-3. Oke, ya. Nah, Mas Immanuel pakai 2 feedback ya. Berarti kalau belum ke tempatnya munculnya salah terus. Saat ke tempatnya ketemunya benar. Iya. Caranya gimana nanti bisa tanya Mas Immanuel ya. Kalau yang di modul memang saya sengaja hanya pakai 1 feedback karena ya lebih lebih simpel ya. Kalau feedback belum belum ketemu artinya jawabannya belum benar. Saat ketemu jawabannya ya benar gitu ya. Jadi 1 feedback tapi punya 2 arti. Kalau nggak muncul apa-apa artinya masih salah. Kalau muncul ya sudah benar. Kalau Mas Immanuel eh, pakainya 2 feedback ya, salah benar. Tadi gimana Mas caranya Mas? Bisa diceritain Itu nggak? Atau saya stop share terus bisa share ke nggak Mas Immanuel? tinggal dikasih anu Pak yang aba-aba nanti 2 kali aja. Aba-abanya? Feedback. Yang input feedbacknya dibuat double, yang satu K tidak sama dengan A. Oh, bikin 2 teks berarti. Halo, halo. Iya Pak, hanya Bikin 2 buat, teks. buat Yang dua satu teks, teks benar, yang yang satu satu teks teks A. salah. Kalau benar kan sama kayak di modul ya. K Ya, sama dengan A. Kalau yang tidak sama dengan gimana pakai nulisnya? unequal sign. Jadi Hah? K Apa? pakai unequal sign. So K Unequal is sign. unequal to A. Kamu bisa share nggak? Sebentar Pak, saya share dulu ya. Ya. Nanti biar teman-temannya kalau mau ikut-ikutan. Ini kalian tempatnya beda-beda atau di kelas sih? Sudah terlihat? Ya, Sudah, sudah, sudah. Nah, jadi saya pakai ini Pak. Eh, Mana tadi ya? Maaf. Ini view-nya tak kembalikan dulu ya. Heeh. Nah, jadi saya menggunakan 2 teks input seperti Hmm. ini. Ketika teksnya ini, kan ini 0,1 ya. Hmm. Ketika ini teksnya yang incorrect ini, kalau saya buka setting Hmm. di advance, nah ini unequal A. Itu ngeteknya gimana? Saya copy paste dari anu Pak, dari internet soalnya. Saya bingung unequal sign gimana ya ngetiknya. Copy paste dari internet. Iya, saya apa namanya, klik un unequal sign seperti ini. Ah. Nah, ini terus saya copy ini aja. Oh, kok? Iya, Iya, iya. Oke. Menarik ini. Kayaknya saya belum gitu sampai ke Pak. Aniklosen. Nah, oke. Makasih ya Mas Immanuel ya. Nah, nah besok lagi kalau mau pakai unequal sign itu pakainya kalau kalau membandingkan 2 variabel itu kan kita pakai double sama dengan ya. Nah, ini sudah ada nih. Pakainya tanda seru ya. Tanda seru sama dengan. Tanda seru itu artinya negasi. Kan ini kan sebenarnya hanya operator di logika matematika ya. Jadi kalau ada yang sama, tidak itu berarti negasi. Negasi
bahasa sini, bahasa GeoGebra script itu pakainya yang tanda seru. Sebenarnya kalau K tanda seru sama dengan A itu kalau dibahasakan manusia seperti pertanyaan atau pernyataan ya, K tidak sama dengan nilai K tidak sama dengan nilai A. Berarti kan itu pernyataan yang bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Oke, terima kasih. Saya belum sampai sana tapi sudah ada yang pakai. Iya, boleh, 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 boleh. Terus ada lagi dari Mbak Alodia Kalista. Saya screen belum. Mbak Alodia, halo. Mbak Alodia. Oh iya Pak, gimana Pak? Mbak, ini kayaknya kayaknya masih diketik manual ya? Iya, Iya, harusnya kan enggak ya? oke. Heeh, yang harusnya kayaknya seperti yang saya contohkan tadi, kayaknya itu nggak diketik, tapi buka advance dulu, terus di apa namanya, diambil dari objek. Nanti kalau mau edit, ini bisa klik. Oh, saya nggak bisa edit karena bukan punya saya ya. Jadi misalkan kita mau mengedit sebuah applet karena sudah terlanjur dibikin. Misalkan kita mau edit apa? Ya inilah. Mana ya? Anggap aja di sini. Kita mau edit aktivitas, kita bisa di sini. Edit activity gitu. Edit activity. Kayaknya kita udah pernah ini ya. em, Diskusi tentang ini ya, mengedit aktivitas. Terus, tapi kita memang belum pernah ngedit yang di dalam ya. Yang pas pertemuan pertama itu kan kita malah menghindari edit yang di dalam applet, kita editnya teks-teks yang di luar applet. Kalau sekarang kan sudah tahu caranya, ya kita bisa edit misalkan di sini ada tombol edit ya nanti. Eh, Bukan tombol ya kayak apa pensil gitu. Diklik terus edit applet. Nah, nanti di sini bisa diedit. Kayak tadi misalkan harusnya diketik atau enggak, ya kita bisa double klik terus dia diperbaiki. Kalau sudah selesai dan semua. Dan dan save and close ya. Terus kembali seperti biasa. Gitu Mbak Halo dia. Iya Pak, terima kasih. Oke. Ya. Terus kita ada lagi tadi dari siapa ya? Tadi ada loh. Oke, dari Mbak Elisa, sorry. Oke, 3,-2. Oke, 3, koma, salah. 3,-2. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan untuk proyek 2? Ada? Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Oke, sementara saya anggap nggak ada. Sementara saya anggap nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke proyek 3. Jadi kalau yang... Duh, mana tadi? Saya share screen belum. Oke, sampai ini ya. Nah, dari project 1 kita improve sistemnya ke project 2. Project 1 satu soal, terus setiap siswa dapat soal yang sama. Project 2 kita improve, masih satu soal, tapi mendingan lah ya sekarang dapat soal-soal yang berbeda. Nah, misalkan kita pakai kasus yang tadi, kira-kira ada berapa soal sih yang bisa terbuat yang keluar untuk project 2 tadi? Ada berapa soal? Ada berapa kemungkinan soal yang bisa dibuat oleh sistem yang barusan kita pakai tadi atau sistem yang kita buat tadi?
Halo, Ada halo. sangat banyak Ada Pak. Mungkin sangat mungkin banyak. melebihi Ayo, sejumlah peserta didik yang ada yang iya, mengerjakan. berikan saya bilangan yang konkret berapa? Pernah kayak gimana ya? Bilangan Berapa? banyak. Ayo, berapa? Ada berapa Pak, banyak kemungkinan? Ini soal SMA ini. Nah, tergantung intervalnya, Pak. Tergantung intervalnya, betul. Tadi kayak intervalnya kita yang kita pakai untuk absis itu min 5 sampai 5. Untuk ordinat juga sama. Dari min 5 hingga 5. Berarti ada berapa titik yang bisa terbuat? Ada berapa soal yang bisa terbuat? Ya, sudah mendekati ini. Dari banyak menuju tergantung interval, tapi berapa? Ayo, berapa? Hmm? Untuk absis ada berapa kemungkinan? Untuk absisnya? 11, Pak. 11 betul. Untuk ordinatnya ada berapa kemungkinan? 11 juga, Pak. 11 juga. Berarti untuk pasangan absis ordinat ada berapa kemungkinan? 121. Nah, 121 kemungkinan. Soal yang bisa mungkin keluar. Jadi kalau siswanya itu sekitar 20-an, ya memang kita nggak bisa menjamin ada siswa yang dapat soal yang sama ya. Tapi setidaknya eh, karena kita punya stok 121 dan itu random, ya semoga semua dapat soal berbeda. Daripada kita cuma satu soal yang sama. Kalau mau lebih ini lagi ya seperti tadi, tergantung interval. Kita perluas intervalnya, kita extend dari min 5 sampai 5 itu ke misalkan min 10 sampai 10. Jadi absisnya ada 21, ordinatnya juga 21. Jadi ada 441 soal yang mungkin keluar untuk sistem yang kita buat tadi. Gitu. Oke. Nah, sekarang langkah ini mengimprove sistem atau mengadaptasi sistem itu tuh tidak pernah berhenti. Jadi kan dari project 1 ke project 2 ini akan lanjut terus ke kemana ya? Sampai kapan ya? Sampai ke yang apa ya? Yang diinginkan. Jadi mengadaptasi apa sistem atau mengimprove sistem itu tidak akan pernah bisa tidak akan pernah berhenti karena nanti pasti akan ditemukan ide baru. Oh kayaknya bisa tambahin apa Kak saat kita, sama kayak kita mendesain pembelajaran ya kita refleksi kayaknya ada yang kurang ya tambahin terus ada yang kurang lagi nih tambahin lagi jadi itu prinsipnya sama seperti saat kita membuat iya sebuah sistem seperti ini nah kalau enggak nanti kita stuck nggak mungkin ya pasti ada ide baru nah kita ke project 3 sekarang ke project 3 jadi untuk mengadaptasi nanti dulu kita masuk project 3 dulu masih mengimprove sistemnya. Saya bagi lagi sebentar, saya stop dulu. Tapi sebelum itu kalau ada yang mau tanya lagi boleh loh ya. Atau dari Bu Mada ada yang mau dikomentari boleh atau dari Pak Andi. Dari saya belum. Kalau Pak Andi tadi mohon izin karena ada acara yang lain. Oke, ya. Sebentar. Di mana tadi saya sudah siapkan? Oke, nah silakan dicek di chatnya. Nah, project 3 hanya pengembangan project 2 ya. Jadi itu ada langkah yang karena saya malas nulis jadi lihat project 2. Mana tadi? Project 3. Langkah awal sama, terus kemudian ini ujuk-ujuk ya.
Langkah 5 sampai 20 lihat project 2. Jadi teman-teman perlu buka yang project 2 lagi. Nah, ini apa sih pengembangan sistemnya? Kalau project 2 itu kan setiap anak dapat soal berbeda-beda. Gitu ya. Tapi begitu dikerjakan ya sudah selesai gitu. Nah, project 3 sistemnya itu ada tambahan tombol. Nah, kalau tombol itu diklik, maka muncul soal yang berbeda. Jadi setiap anak nanti bisa dapat soal yang ya yang sebanyak apa ya sebanyak yang dia butuhkan. Jadi contohnya kayak yang saya buka tadi, ini saya masih share-share nggak sih? Tidak. Oh tidak, astaga, sebentar. Nah, contohnya ini nanti produk end produknya kayak gini. Ini geser titik A sehingga ada di 0,1 kan gitu. 0,1 itu oh salah di sini ya. Nah, gitu. Soal selanjutnya di min 5, min 1. Nah, gitu. Nah, nanti dia dapat soal yang sebanyak 121 tadi ya. Oke. Oke, semua sudah bisa mengunduh ininya, projectnya. Halo, bisa? Bisa diunduh? Nah, kalau bisa sama kayak tadi, kita nyoba bikin ya. Ya, saya tambah ya 15 menit gitu karena ada tambahan langkah. Jadi kita mulai 10.46 selesai berarti 11.51. Oke, silahkan untuk project 3.
Sudah ada yang selesai. Hmm, Dua punya Mas Immanuel 2, oke. 2, negatif 2. 2, negatif 2. 1, negatif 1, Oke. Terus tadi ada lagi dari Mas Spartan. 5, negatif 3. Oh, Mas Spartan, halo. Iya, Pak. Ini project berapa? Project 3, Pak. Coba diselesaikan dulu, Pak. Oh, min 5, min 3. Sebentar, saya kecilan deh. Min 5. Ini, Mas, ini belum dikunci ya? Oh ya, Pak. Lupa yang itu dikunci. Kunci taruh kiri atas ya. Min 5, negatif 3. Biar yang jawab nggak lihat lagi. Ting. Wih. Nah, jadi baru keluar kalau Berarti next betul. problemnya keluar saat benar gitu ya. Oke, Iya. oke, oke. Bagus, bagus, bagus. Nah, soalmu itu hilang ya. Tiga. Min 3, min 1. Coba, coba. Min 3, min 1. Min 3, min 1. Iya. Oke, oke, oke. Mas Fartan berarti PR-nya ini belum dikunci ya. Ini dikunci pintu screen, oke? Terus ini kalau sebisa mungkin setiap teks, setiap apapun yang sebaiknya kelihatan itu ditaruh kiri atas biar nggak menghilang. Kalau gini kan nanti saya ke sini soalnya nggak kelihatan. Terus ini dapurnya disembunyikan dulu ya sebelum disimpan akhir. Oke, oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, oke. Diperbaiki bisa, Mas? Iya, Pak. Oke. Nah, Terus terus sama yang lainnya, misalkan yang korek atau incorrect mau dikasih warna juga boleh. Jadi kan misalkan korek mau dikasih warna hijau atau background hijau enggak, itu opsional tapi membantu siswa ya. Jadi oh hijau benar. Merah atau orange salah ya. Itu juga boleh. Tapi kalau di modul kan hanya satu ini ya, satu feedback. Kasih hijau nggak apa-apa. Atau nggak harus kata-kata ya. Boleh, boleh, em, boleh simbol nggak apa? Apa centang checklist. Gimana bikin checklist? Ya cari sendiri ya. Mas Fartan, halo. Ini tadi yang memunculkan apa iya, namanya? Pak. Memunculkan ini kan nggak keluar tombolnya. Next problemnya keluar saat dia benar ya. Berarti caranya gimana? Menggunakan apa-apa yang tadi, Pak, script yang tadi sama, di mana setting, advance, show, contents, when K is equal A. Oh, berarti di apa show objeknya itu dibuat sama kayak yang benar ya, Mas ya? Iya. Oh iya, oke, oke. Oke, bagus, bagus, bagus. Jadi Mbak Elisa lagi project 3. Negatif 2,4. Negatif 2 itu di sini, 0,4. Oke, negatif 5, negatif 3. Oke, 3, negatif 2. 3, negatif 2. Nah, gitu. Mbak Lisa, Mbak Lisa,
Iya, Pak. Ya. Mbak ini disembunyikan dulu ya harusnya. Yang sebelah kiri. Yang algebranya. Halo Mbak Elisa. Iya, Pak, bentar, Pak. Ya. Nanti bisa diperbaiki terus yang bagian algebra kita sembunyikan. Jadi tinggal fokus di sini. Oke, tapi fokus sini ya. Terus tadi ada lagi yang sudah kirim Mas Aldo. Aldo, mana ini? 4,4. Oke, correct. Next problem 5,2. Sini ya. Oke. Mas Aldo, halo. Ya, Pak. Mas Aldo, kayaknya ini ada step yang ke-skip ya. Yaitu step nomor 26. Ini. Jadi setelah disimpan, sebelum disimpan itu dikecilin apa windownya biar nggak besar. Jadi ini kan besar banget nih. Ini kalau dibuka di HP, ini kan layar HP, terus ini tulisannya kecil sekali, gitu. Halo, Mas Aldo. Iya, Pak. Baik. Ya, gitu. Nah, jadi sebelum disimpan, seperti langkah nomor 26, itu dikecilkan dulu ininya, window ini, browsernya, dikecilin kayak gini, terus disimpan biar ininya kecil juga. Nah, sebenarnya dari sini, misalkan sudah terlanjur, kan ya bisa apa? Masuk bikin lagi. Kalau sudah terlanjur, ya bisa kayak tadi, misalnya, ya pakai punya ini ya. Anggaplah ini kebesaran, ya kita masuk ke edit activity, terus masuk ke edit ya, edit. Tapi nggak usah edit applet, masih di layar ini, kita bisa mengatur ini resolusinya. Masuk ke advanced setting, nah lebarnya kita kurangi. Kalau punya Mas Aldo tadi mungkin 1000 lebih ya, jadi dikurangi aja sampai 700-an. Kalau sudah ya klik done. Jadi ada beberapa cara mengurangi resolusi. Yang pertama pas bikin kita buat kecil dulu baru disimpan. Tapi kalau sudah terlanjur ya pakai ini ya. Masuk ke edit sini, lalu masuk ke advanced setting untuk mengubah lebar applet maupun ininya applet. Biasanya kalau satu diubah yang lainnya menyesuaikan. Gitu. Dan save and close. Itu Mas Aldo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya, yang ngirim baru itu ya. Oh, udah sudah ada Mas Agustinus Novel ya, Mas Agustinus. Oke. Main 9, main 2. Sebentar. Main 9, main 2. Main 9, main 2. Nah, itu ada hijaunya. Oke. 4, negatif 8. 4, negatif 8. Oh. Nah, sudah bagus ya Mas Nobel. Ya. Terima kasih Mas. Sudah berbagi linknya. Nah, sekarang tugas kita, bukan tugas itu, tugas Anda. Tugas Anda adalah bagian ini ya, mengadaptasi ke konsep matematika berbeda. Yang kita lakukan kan ini ya, koordinat kartesius kan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi atau silakan berdiskusi bagaimana ini diadaptasi ke konsep matematika yang lain. Jadi menentukan tasnya, kuncinya, jawaban siswa maupun feedbacknya. Nah, ada banyak sekali tipe applet, tapi kita fokus ke ini dulu ya. Jadi yang modelnya itu memanipulasi objek, bukan yang menjawab benarnya dengan mengetik, tapi dengan memanipulasi objek, memindahkan titik.
eh ini di kelas sudah ada ini nggak grup apa ya, grup belajar gitu? Ada nggak Bu Mada? Belum dibentuk kelompok sih. Terakhir kemarin kelompok membuat alat peraga, Mas. Atau itu sama itu aja nggak apa-apa? Atau Oh gimana? iya. Kemarin berdua-dua sih di kelas Berdua-dua. saya. Kalau kelas Andi berapa? Atau mau Iya, buat breakout room? iya mau saya kira kita mau buat breakout room, tapi kan kalau sudah ada kelompoknya saya hanya breakout room kosong terus tinggal masuk ke sendiri-sendiri gitu. Oke. Hmm. Teman-teman kelompoknya mau tetap seperti kemarin, alat peraga atau bikin baru? Tetap. Nah, tetap. Tetap ya. Nah, Kemarin kelas nanti B itu berapa ya? 10 kelompok ya. nah, nanti kan masuk ke breakout room masing-masing. Nah, nanti apa sih yang perlu teman-teman diskusikan di breakout room satu? Yang pertama konten apa? Konten apa yang akan diadaptasi? Maaf ya, konten apa yang akan dibuat dengan mengadaptasi sistem yang sama ya. Yang kita adaptasi, yang akan kita adaptasi sistem terakhir aja ya, yang bisa next apa? Bisa next soal, bukan yang project satu, bukan yang project 2 tapi project 3. Nah, bebas. Yang kelas A gabung. Ya ini saya serahkan ke Bu Mada bagaimana membagikan kelompoknya. Tapi nanti yang didiskusikan adalah ininya, konten apa. Kemudian dicoba bikin. Ya. Nanti saya akan masuk, sebisa mungkin saya masuk ke tiap kelompok, siapa tahu ada yang mau bertanya. Gitu. Nah, feedback yang dipakai kan hanya satu yang di modul ya, hanya benar. Tapi misalkan kayak Mas Immanuel tadi sudah menemukan cara biar feedbacknya dua kayak Mas Spartan tadi juga iya. Terus nanti misalkan dimodifikasi kayak punya Mas Immanuel tadi atau Mas Spartan yang apa yang muncul next problemnya itu kalau dia benar, nah itu boleh ya. Namanya juga eh, pengembangan, silakan. Nanti kalau sudah jelas ininya. Oke. Kelompoknya mau berapa, Pak Bungkus? Per kelompok anggotanya berapa? Maksimal Kita 4 ada Bu. 34. Oh, Berarti ya 34 ya. Atau ini yang hadir hari ini kan oh ya. 34 berarti. Kalau total semuanya berapa, Bu? Kan maksudnya kalau yang saat ini nggak bisa hadir, mungkin mereka Hmm. bisa mengerjakan Kelas juga. saya itu 18. Kelas A Hmm? berapa ya? Kelas A Spartan kelas A kan? So, Maaf Bu, kelas saya A linbur. berapa? Saya linbur jadi tidak tahu Oh, Linpro ya. persisnya. Immanuel. Mana Immanuel tadi? Sepertinya Kelas saya sekitar 20-an, ya Bu. sama ya 20-an. Ya. Kalau berempat berarti 5 kelompok. Kelas saya 18. Kalau berempat enggak. Ya nanti ada yang 5 nggak apa-apa, Bu. Iya, Ada yang 5 ya. nggak Daripada apa-apa. 3 mending 5. Oke. Iya, nanti kalau Berarti tiga nggak tahu eh, semua. Kalau 5, ya lumayan lah bisa diskusi gitu. ya oke. Berarti saya jadinya 4. Kelas satunya 5. Berarti 9 kelompok. Oke, Biar milih sendiri aja nanti. iya. Nanti kita bisa masuk ke tiap kelompok kalau membutuhkan. Oke. Boleh gabung kelas A dan B. Nanti kepentingannya untuk presentasi di kelas ini kan Mas, kelas Iya, praktisi. nanti kan ini kan pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu yang sampai hari ini, terus nanti kan belajar mengadaptasi sampai proyek 3. Hmm. Mhm. Kemudian pertemuan 5 itu masih ada proyek 4 dan 5, terus belajar adaptasi proyek 4 dan 5. Terus nanti di pertemuan terakhir presentasi hasil adaptasi.
Oh ya, Nah, berarti mau gabung juga nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Oke, ya, baik. Saya sudah membuka 9 room. Teman-teman bisa memilih mau room berapa. Misalnya mau gabung kelas A dan B juga boleh. Nah, itu juga boleh. Silakan. Ibu, saya boleh dijadikan co-host biar saya bisa Sudah, jalan-jalan lagi. sudah. Oh, sudah. Oh iya. Nggih. Mas Partan Linpro ya. Oh, sudah Pro itu apa, Bu? gabung. Lintas Lintas Prodi. Prodi. Oh, Prodi apa? Jadi dia bukan pendidikan matematika, bebas Oh. bisa dan jadi kami memang aturan dari universitas itu setiap Mm-mm. mahasiswa minimal menempuh satu mata kuliah lintas prodi, Oh. tapi rebutan kuota Kalau yang ke matematika biasanya dari apa, Bu? Dari prodi apa? macam-macam. Ada yang dari psikologi, dari teknik, Oh. pendidikan yang lain juga ada. Ini room apa? Room di room utama masih ada beberapa. Ini masih belum mungkin janjian. Kita mau rom berapa? Mas Spartan sendirian. Iki room 4 malah banyak banget. Satu, dua, Room tiga, empat, 4. lima, enam. Berenam Kebanyakan nih. ini. Iya, kebanyakan. Nah, tak masuk ke room 4 tak suruh Iya. mengurangi. Oke, silakan yang lainnya silakan bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Ayo teman-teman yang masih di ruang utama, kelompok satu masih kosong. Kelompok satu ada Mas Partan tadi. Kelompok dua baru satu Alodia. Matias, Gisel, Maria Ignacia. Jika nggak bisa masuk, saya bantu masuk ke room. Aldo mau kelompok berapa, Do? Oh, Aldo join kelompok 5. Pakai dua ini. Pakai dua gadget. Oh, Oh, belum. Aldo 2. Enggak, Bu. Oh, dalam proses, Pak ya. Ya, proses move. Eh, Trifonia juga belum. Ya, tinggal satu sih. Trifonia.
Oke, Maria gimana? Mau pindah? Pindah. Tadi kan udah join di kelompok lain. Bentar ya, Bu. Nyari teman yang masih Ya. available kelompok 6. Kelompok 6 udah ding. Di Kakesya satu Zoom. Orangnya 2. Oh iya. Kelompok 9 ada Noben, Immanuel, dan NIM 09. Maria bisa gabung di room 9. Ya, baik, Bu. Oke. Itu Spartan nggak ada temannya. Oh Dia iya, sendirian. tak suruh ini aja. Terus ini Mbak siapa ini? Foni Mbak ya, tadi gabung ke teleponnya. kelompok 1 aja. Hmm, Oke. Kayaknya udah tergabung di kelompok semua kok, Pak Bungkus. Oh, oke. Yang ini yang satu apa yang NIM ini kayaknya mau Ini kelompok kalau 9 tapi kok iya, dia di room 9. hmm, Tapi mungkin ini masih proses perpindahan apa ya? oke oke. Kurung satu sudah ada isinya. Tak pindahi beberapa dari room lain. Dipaksa. Mbak, mesti kan biasa maunya dengan teman dekat. Mau dapat Ini 3. kelompok sudah ada yang keluar, Mas Aldo. Ada Eh, 2 device ya? bukan, bukan Bu, ganti device Bu. Soalnya laptop saya nge-lag. Oh gitu. Mbak Ada Lisa. Lagi kelompok ganti satu aja device ke ya HP. tuh. Ya boleh. Kalau kalau saya kelompok 5 Bu. Iya, kelompok 5 kan udah banyak tak lihat. Nah, kelompok 1 masih kurang. Jadi Aldo pindah kelompok 1. Waduh, oke Bu. Sama Spartan. Kenal nggak? Spartan ini apa sih di kelasnya Pak Andi? Tapi pinter kok tadi. Iya. Kalau saya malah seneng jadi join yang udah bisa. Tadi yang ini kan yang apa yang submit di link tadi kan ada Mas Spartan, Mas Manuel, Mas Aldo, Mbak Lisa, apalagi tadi Mas Noben juga mulai submit. Heeh, maksud saya sebaiknya itu pisah-pisah biar ngajarin temannya yang belum Tapi yang bisa. lainnya mungkin malu-malu. Ini Bisa kok jadi. room satu nampak Mas Aldo sudah mulai ngomong sesuatu. Tapi kok terus diam. Oh iya, terus Ini pada room 2 diam-diaman semua. heeh, Room 3 sudah diskusi. Room 4 keempat belum, diam-diaman. Room 5, room, room 5, room 4 belum. 5 sudah. 6 juga sudah. Ada yang ngomong lagi 9 juga 6. belum. Oke, 9. Oke. Ke kelompok 9 dulu aja ya. Oke.
Oke, semuanya sudah di main room ya. Ya, saya belum nunggu. Ya, mohon maaf Ya. mengganggu diskusinya. Tadi ada yang masih di tengah diskusi tapi terpaksa dipotong dulu. Nanti bisa dilanjutkan setelah perkuliahan selesai. Ya, tadi saya masuk ke semua room ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Ya, memang progresnya berbeda-beda ya. Ada yang baru, pas saya masuk ada yang baru nyari ide, ada yang sudah dapat ide, ada yang sudah bikin, ada yang sudah mau selesai. Memang ini tidak harus selesai sekarang. Minimal teman-teman sudah punya ide dari proyek 3 itu mau diadaptasi menjadi konsep yang seperti apa. Kalau tadi selama saya jalan yang sudah nemu ide konkret itu ada 3 ya. Yang satu tentang persamaan garis. Jadi mau geser, oh sudah selesai. Ada yang sudah selesai ternyata ya. Ada yang menggeser titik, kemudian tapi titiknya itu tuh mewakili garis kan. Kalau kita mau bikin garis kan pakai 2 titik ya, titik A, titik B, agar ke garis yang diminta. Itu yang pertama, ide yang pertama. Kemudian yang kedua tentang refleksi, tapi memang tadi belum, baru nemu idenya tapi belum dieksekusi, nggak apa-apa. Terus ada lagi, ini Mas Patan mana ya? Mas Patan, apakah sudah? Ya tadi kayaknya Mas Patan pamit karena ada program lain ya. Kan lintas prodi, ada program lain jam 12, jadi pamit duluan. Tadi Mas Patan idenya agak unik ya. Nanti kelompok anggota kelompoknya silakan berdiskusi lebih lanjut ya. Mas Patan mau bikin apa? Tadi sudah ada ide tapi ya belum visible untuk eksekusinya. Ya nggak apa-apa kalau belum selesai nanti bisa dilanjutkan setelah ini. Nanti kalau sudah mungkin linknya bisa di apa? Bisa di submit ke Bu Mada ya. Nanti Bu Mada bisa forward ke saya untuk saya lihat-lihat mungkin ini ada yang bisa saya kasih masukan tertentu gitu. Nanti bisa kita lanjutkan diskusinya di pertemuan ke-5. Nah, di pertemuan ke-5 nanti kita akan melakukan hal yang sama. Saya akan memberikan contoh apa? Memberikan contoh pembuatan applet, kemudian teman-teman ini apa mengadaptasi ke sesuatu yang mungkin yang masih sejalan gitu ya. Nah, mumpung sudah ada yang selesai ini dari Mas Immanuel, proyek kelompok 3. Buatlah persamaan garis melalui titik 4,4 dan 3,3. Mas, ini saya nggak bisa geser. Oh, lah ini malah beda lagi. Mas Immanuel, silakan diklik di chatnya masing-masing ya. Mas Immanuel bikinnya tidak menggeser titik, tetapi mengetikkan jawaban. 4,4, 3,3. Y sama dengan X. Ya, benar. Ya. Halo Mas Immanuel. Halo Pak, Ini kelompok berapa tadi? kelompok 9. Kelompok 9 ya. Udah bagus ya Mas ya. Walaupun walaupun tadi saya mintanya belum sampai ke mengetik, tapi nggak apa-apa. Sudah one step ahead. Nah, gitu. Boleh ya. Tapi kalau mau mengadaptasi, yang geser titik dulu juga nggak apa-apa. Atau kayak Mas Immanuel, sudah apa ngetik-ngetik juga boleh ya. Saya rencananya yang mengetik-ngetik baru yang pertemuan ke-5. Tapi nggak apa-apa kalau sudah ada yang bisa sekarang. Oke, oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Nanti saat pembuatan misalkan ada kesulitan, bisa tanya ke saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Mas Manuel nggak apa-apa. Atau nanti Bu Mada boleh share HP aja nggak apa-apa. Nomor saya misalkan ada yang mau tanya boleh tanya saya langsung. Misalkan dari kelompok berapa, mau tanya, mau bikin apa, terus kesulitan, boleh tanya langsung. Gitu. Oke, baik. Atau mau dimasukkan grup juga ada grup kelas, Mas. Boleh Bu. Kalau teman-teman nggak Iya, keberatan iya. nggak apa-apa. Oke. Oke.
Ya mungkin itu dulu Ibu untuk pertemuan Ya, kali ini. baik. Iya, saya Kita kembalikan ke Bu dokumentasi Mega. dulu. Oh iya, dokumentasi dulu. Iya. Ya. Silahkan minta tolong on cam dulu. Iya. Teman-teman boleh minta tolong apa pakai dia. Saya malah nggak bisa ya. Nggak apa-apa. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke, saya cek dulu ya. Oh, oke, terima kasih. Oke, sudah baik. Terima kasih Pak Bungkus untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.